Ada bunyi ayam. Banyak bunyinya ini. Di mana dia, Glenn? Glenn, di mana? Iya benar, banyak ayam. Yang ini. Siapa ini? Ada Yusuf, Angelina Menayan, Kristi Berlian. Off-kan dulu audionya. Lu coba triple nih, bagiin. Kalah suara saya sama suara ayam nanti. Ya ayam leh. Ya. Siapa lah itu ya? Ada bunyi ayam. Banyak bunyinya ini. Di mana dia, Glenn? Glenn, di mana? Iya benar, banyak ayam. Yang ini. Siapa ini? Ada Yusuf, Angelina Menayan, Kristi Berlian. Off-kan dulu audionya. Lu coba triple nih, bagiin. Kalah suara saya sama suara ayam nanti. Ya ayam leh. Ya. Siapa lah itu ya? Ayo yang punya ayam di off-kan dulu audionya. Oke, ini lanjut aja. Coba siapa lagi tadi yang Ngoni sampaikan itu bukannya tidak betul, cuman agak kurang tepat aja. Ada dengar suara saya? Ada, benar. Oke. Ada benar. Oke. Jadi yang Ngoni sampaikan tadi ada beberapa orang yang sampaikan. Kita memberikan penguatan itu bukan di pertanyaan letaknya, tapi di perilaku. Memberikan penguatan itu bisa dalam bentuk motivasi, bisa juga dalam bentuk pemberian kuis atau hadiah. Nah, tapi untuk pemberian hadiah ini opsi terakhir, karena kalau kita sebagai guru sering-sering kita kasih hadiah, salah-salah nanti siswanya cuma mau aktif kalau kita kasih hadiah. Kalau kita tidak ada hadiah, dia tidak aktif, mereka nggak aktif. Intinya memberikan penguatan itu bisa dalam bentuk kata-kata verbal atau non-verbal. Kalau yang non-verbal itu misalnya kalau ada yang sepertinya ngantuk atau tidur, ya boleh ditepuk pundaknya. Saya sampaikan waktu di depan kelas, misalnya kalau Ngoni terlambat itu mungkin karena biasanya numpang sama teman atau nggak punya uang, Ngoni WA biar saya sebagai dosen atau guru itu paham, supaya aturannya tidak diberlakukan sama Ngoni kan. Padahal Ngoni kondisinya beda, jadi Ngoni bisa terapkan itu. Jadi sekali lagi memberikan penguatan itu bisa dengan verbal, kata-kata. Ayo semangat lagi, ayo. Nah, kasih kata-kata motivasi atau apa. Misalnya kalau orang lain bisa, kenapa Ngoni tidak? Kenapa Nana tidak? Gitu.
Nah, ini contohnya. Ini dulu juga dia dari keluarga miskin tetapi sekarang bisa sukses. Nah, itu contoh pemberian penguatan secara verbal, yang kata-kata motivasi. Yang non verbal yang tadi, yang membangunkan dengan bagus, tepuk pundaknya, kadang dia, atau yang biasanya tidak aktif, coba didekati, ya begitu. Oke, kira-kira tentang keterampilan memberi penguatan ada paham? Coba Senden aktifkan ini audio. Iya benar. Coba kira-kira apa yang Senden tangkap dari penjelasan saya tadi tentang penguatan, keterampilan memberi penguatan? Yang saya tangkap dari penjelasan Ner tadi itu ada dua cara untuk memberikan penguatan, yaitu verbal dan non-verbal. Non-verbal itu dalam bentuk sentuhan. Contohnya tadi itu bila ada siswa yang mengantuk, kita tepuk pundaknya. Baru yang verbal itu dalam bentuk motivasi. Oke. Kira-kira memilih siswa yang perlu dikasih penguatan itu siswa-siswa yang seperti apa kira-kira? Siswa yang diberi penguatan itu siswa seperti contohnya yang mengantuk tadi itu, ya siswa juga bisa diberi penguatan itu kalau juga berprestasi. Contohnya kalau siswa tersebut mengerjakan tugas, kita memberi motivasi, pekerjaan kamu bagus sekali, kamu tingkatkan. Itu cara memberikan penguatan. Oke. Ya, bisa itu juga ya tambahannya, bisa dengan reward dan punishment juga ya. Jadi kasih reward. Iya. Ya. Oh iya. Coba si ini lagi, si Kurnia Sengkei. Coba Kurnia Sengkei, ada orangnya di sana. Tidak berhasil, kita coba yang lain. Oke, karena Ngoni udah sampai ke 3, saya mau jelaskan sedikit. Yang nomor 3 itu keterampilan mengadakan variasi. Saya mau kasih apa istilahnya, kasih contoh. Misalnya hari ini Ngoni mengajar pakai alat pembelajaran itu Infokus. Besoknya lagi Infokus. Hari ketiga Infokus, hari keempat Infokus. Kira-kira apa yang terjadi sama siswanya? Coba si Nancy beri kita. Nancy ada dengar? Aktifkan audio. Apa Mir? Kalau metode mengajarnya sama setiap hari, kira-kira apa yang terjadi kepada siswa? Kalau pakai setiap hari pakai Misalnya ceramah terus LCD atau apa? Oh iya. Pasti misalnya menurut saya pasti siswanya agak bosan. Yang pasti kalau kita berbicara terus, otomatis kita kan pasti seperti mahasiswa, kadang kalau bertanya pasti yang lain tidak ada yang mau bertanya, atau ada yang malu-malu bertanya. Mungkin hanya itu, Mir. Winda. Coba aktifkan audio Winda. Nah, itu yang pertanyaannya sama. Kira-kira supaya tidak bosan ini siswanya, dalam 5 hari itu Winda ngapain aja kalau ngajar kira-kira? Ya dulu kan kalau misalnya pertama masuk itu perkenalan, mungkinlah boleh ada dulu sharing-sharing. Setelah perkenalan sharing, atau kali keduanya masih dalam penyesuaian. Gurunya masih penyesuaian dan mungkin dia agak bercerita bagaimana pengalaman sebelumnya. Terus selanjutnya dia akan menyampaikan materi awal dulu, atau awal penyampaian materi.
Jadi untuk hari-hari selanjutnya dia akan menyampaikan materi, tapi tidak seperti cara menyampaikan guru-guru yang sudah biasa. Maksudnya kan masih awal-awal pertemuan, jadi otomatis gurunya masih dalam penyesuaian diri kepada mahasiswanya. Oke, Begitu begini. mendengar penulis. Jangan anggap ini awal pertemuan, tapi anggap ini Ngoni udah lama ngajar misalnya. Kira-kira apa yang metode mengajar yang akan bukan Ngoni yang Ana yang akan Winda terapkan yang berbeda dari guru-guru yang lain tadi, apa kira-kira? Mau ngapain? Yang berbeda dari guru-guru yang lain. Kalau misalnya keterampilan bervariasi, benar. Ya. Jadi gurunya akan memberikan cara yang berbeda dari cara mengajar guru yang sebelumnya. Mungkin dengan cara di tengah, kan biasanya kalau mahasiswa itu lama belajar atau gurunya sudah lama menjelaskan di depan, otomatis siswanya akan bosan. Jadi dia akan memberikan variasi cara belajar, misalnya di tengah-tengah penjelasannya dia akan memberikan bercanda-bercanda begitu, atau misalnya memberikan kuis supaya siswanya makin semangat belajar, begitu Mbak. Apanya yang berbeda dari guru yang lain? Agamnya Apanya yang berbeda dari guru-guru yang lain yang tidak sebutkan tadi? Saya kira itu sering kan dilakukan. biasanya serius. Jadi Mbak, mungkin ada cara-cara gimana ya, ada cara yang lain yang bisa siswanya tidak membuat bosan. Kan kalau misalnya dalam satu pembelajaran itu ada atau satu materi itu cara penyampaiannya mungkin agak panjang kan. Kalau misalnya dia seperti yang saya katakan tadi, dia memberikan kuis atau bercanda, mungkin dia akan memberikan suatu variasi berupa 3 orang yang panggil ke depan untuk menceritakan pengalaman yang atau juga membuat pengalaman yang membuat siswanya ketawa atau membuat siswanya tidak pesan. Dia akan memberikan suatu cerita yang lucu begitu. Oke, makasih ya. Nah, ini yang terakhir begini. Untuk semuanya nanti saya tunjuk lagi, atau kalau ada yang mau jawab juga boleh. Kondisi kelasnya begini. Kondisi kelasnya itu adalah sekolah swasta yang isinya adalah siswa-siswa yang sebenarnya tidak mau sekolah, tetapi mereka sekolah di sana hanya karena dipaksa oleh orang tua. Nah, Ngoni adalah salah satu guru di sana. Sedangkan pas Ngoni masuk itu mereka tidak satupun yang ada keinginan untuk belajar. Ada yang main game pakai handsfree, ada yang main gitar di belakang, ada yang berkelompok buat lingkaran. Pokoknya pas Ngoni masuk itu dia nggak respect gitu, tidak hormati. Ya Ngoni masuk lah, mereka nggak dihiraukan. Kira-kira yang seperti itu apa metode mengajar variasinya? Coba idealis kalau ketemu sama siswa yang seperti itu. Si idealis berpindah tempat dulu sepertinya. Ya. Ya, betul. Mohon maaf sebelumnya Ner, soalnya di sebelah juga ada ribut. Ya. Menurut saya metode yang digunakan seperti itu mungkin metode yang lain, seperti misalnya kita pertama dulu kita melihat apakah ada keunggulan dari setiap mahasiswa tersebut, setiap siswa tersebut. Misalnya seperti yang Ner bilang tadi, dalam bentuk misalnya dalam
siswa misalnya ada yang main gitar. Misalnya kita bisa memberikan dalam pembelajaran yang kita berikan itu misalnya dalam bentuk misalnya dulu memancing mereka untuk aktif atau bagaimana mereka dekat kepada kita sebagai pengajar, misalnya menyuruh mereka menyanyi atau bagaimana untuk membuat suasana kelas itu menjadi dekat kepada siswa yang lain, atau rasa sosial mereka terhadap siswa teman mereka atau kepada guru juga lebih dekat, sehingga proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Coba yang lain siapa lagi yang belum saya. Makasih Idealis. Siap, Ner. Ya, Juliman, coba Juliman. Halo Net, Ya, coba Kedengaran, kasih tanggapan kedengaran. kalau menurut saya cara kita dalam menghadapi siswa-siswa yang seperti itu yang memang tidak ada niat untuk belajar, barangkali dari ke-8 keterampilan yang sampaikan yang pernah kita ada yang sempat dibahas dan ada yang masih belum juga dibahas. Barangkali caranya ada ke semua ke-8 keterampilan itu. Tentukan siswa itu aktif tidak aktifnya tergantung daripada gurunya. Jika gurunya mampu menguasai kelas, tentu siswanya juga akan Oke, coba. Semangat dalam belajar. Kira-kira kalau siswanya seperti itu, bagaimana cara guru menguasai kelas ini? Kalau siswanya yang seperti saya bilang tadi, itu cara guru menguasai kelas bagaimana? Menurut saya cara guru dalam menguasai kelas itu yang pertama dulu pada tatapan matanya atau bagaimana dia mampu melihat dari sudut depan. Tentunya ada siswa ke depan, terus dia tidak hanya memerhatikan yang di depan saja, tetapi dia harus memerhatikan di belakang, karena salah satu tujuan dari guru itu bukan dalam hal mencoba mendidik ataupun mengajar siswa-siswa yang sudah mampu, tetapi guru itu mencoba mengajarkan ataupun mendidik siswa-siswa yang masih kurang mampu, menggali prestasi-prestasi yang ada dalam diri seseorang siswa yang masih yang kalau kita perhatikan dia bisa, cuma dianya malu-malu atau gimana gitu. Jadi kita sebagai guru harus mampu menguasai kelas, mencoba memperhatikan siswa-siswa mulai dari belakang ke depan, di samping, di tengah. Artinya kelas itu kita harus menguasainya dengan baik dan benar. Oke. Coba siapa lagi ini yang terakhir? Nah, setelah ini saya kasih kesimpulan. Kristianto, coba. Ya, Ner. Coba kasih pendapat. Siswanya adalah siswa yang tidak mau belajar sama sekali, tapi kita tentu harus mengajar sebagai guru. Bagaimana itu kira-kira caranya? Kalau menurut saya, Ner, mungkin harus ada kerjasama dengan orang tua siswa, ataukah kita juga harus lihat latar belakangnya itu siswa, baru kita bisa tahu untuk mencarikan solusi, Ner, begitu. Oh, itu ya. Iya, Ner. Terima kasih ya. Jadi begini, kalau di teorinya itu kan, kalau variasi dalam ini untuk semua ya, kalau variasi untuk mengajar itu kan yang pertama guru harus perhatikan penampilan, jangan selengean. Misalnya kalau tampilan guru pakai celana pensil atau ini laki-laki atau perempuan, pokoknya kan pasti itu akan menjadi patokan bagi siswa. Mereka akan berpakaian juga seperti itu. Apalagi kalau pakaian gurunya sudah melanggar tata tertib berpakaian di sekolah, maka siswanya nanti akan susah itu didisiplinkan. Gurunya aja seperti itu kan. Nah, kemudian
penampilan ini penting. Ini untuk menunjang. Jangan sampai nanti pakaian yang belum disetrika dibawa ke kelas nanti jadi bahan guyonan oleh siswa. Nanti gara-gara pakaian aja kita udah lemah mental kan. Jadi cobalah pakaiannya rapi, pakai sepatu yang bersih dan lain sebagainya. Kalau di teorinya kan itu variasi dalam penampilan. Kemudian variasi dalam menggunakan media. Siswa-siswanya adalah siswa yang sama sekali tidak berkeinginan untuk belajar. Saya masuk ke kelas, mereka tidak hiraukan sama sekali. Jadi kita masuk itu udah kayak apa ya? Kalau bahasa kami kambing congek gitu, nggak dihiraukan. Nah, kalau kita masuk ke materi langsung, anak-anak, hadap ke depan. Sosiologi adalah itu tidak akan mempan mengajar siswa yang malah mereka tetap diangkatnya kaki ke atas, pegang HP, main game, ada yang ngobrol-ngobrol, malah semakin menjadi-jadi mereka melawan kita kan. Kalau kita keras tidak akan bisa. Nah, jadi caranya seperti yang saya bilang tadi, ada tadi juga teman-temannya yang bilang masuk ke dunia mereka. Coba lihat, kalau mereka megang HP, kira-kira mereka main game apa? Game Mobile Legends. Minimal sebagai guru, Ngoni tahu sedikit tentang Mobile Legends itu apa. Main PUBG, minimal Ngoni, apalagi Ngoni nanti kan akan jadi guru milenial ini, akan mendidik juga siswa-siswa milenial yang bahkan mengetahui teknologi seluk-beluk, mungkin lebih paham dari kita. Nah, Ngoni harus paham juga dunia mereka. Sekarang siswa misalnya hobi nge-YouTube, Ngoni juga harus bisa nge-YouTube itu, minimal tahu lah gimana nge-YouTube. Nah, jadi kalau yang perempuan misalnya fashionnya, make up terbaru, cara berpakaian terbaru, tatanan rambut terbaru, Ngoni harus punya ilmu itu juga kalau menghadapi siswa-siswa yang seperti tadi ya. Nah, saya dulu pernah masuk kelas itu saya sengaja bawa gitar dari rumah. Itu karena mereka dalam pertemuan pertama itu sama sekali tidak menghiraukan saya. Apa rasanya kita masuk tidak dihiraukan siswa itu ya luar biasa ya. Dicuekin gitu. Makanya saya cari akal semalaman untuk saya pikir gimana cara bawa gitar. Akhirnya ketika main gitar, minimal mereka yang di belakang itu ada sebagian yang udah mulai ikut kita nyanyi-nyanyi, request dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah untuk memahami siswa itu memang kita harus masuk ke dunianya. Benar tadi, kita harus tahu bagaimana latar belakang siswanya kan. Kalau jangan-jangan kemungkinan yang sekolah itu adalah anak-anak orang kaya yang kurang kasih sayang gitu. Kayak mereka melampiaskan dengan bermain game dan lain sebagainya. Jadi itu intinya. Saya rasa itu kalau dalam tadi ada yang pertama keterampilan bertanya. Kesimpulannya sampaikan dulu pertanyaan untuk semua, baru nanti ke salah satu. Kemudian keterampilan memberi penguatan ini gunakanlah misalnya penguatan verbal, non verbal, atau juga bisa dengan menggunakan reward dan punishment. Kalau yang benar kasih dia reward, penghargaan. Kalau yang terlambat kasih dia punishment, mungkin cabut rumput atau bawa pot bunga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Ngoni harus bisa berpikir out of the box. Ketika menghadapi kondisi kelas yang seperti ini, coba apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Jadi out of the box, jangan hanya berpikir tuh yang sudah dilakukan oleh orang lain. Coba kasih inovasi. Kita berinovasi, jangan hanya mengikuti, jadi follower aja, jangan menjadi follower orang. Jadi istilahnya intinya begitu. Ngoni harus bisa menggunakan variasi sendiri. Jadi saya rasa begitu. Coba aktifkan semua audionya. Kira dari yang saya sampaikan paham ya? Dari yang tiga itu. Cuma nanti kalau ada yang kurang atau apa kita bisa pelajari lagi nanti ya. Jadi terima kasih bagi Ngoni yang sudah hadir. Setelah ini Ngoni tetap ikut di Google Classroom. Jadi terima kasih ya dan selamat sore.